sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Baitul Husna, yaitu Ustazuna Ustazah Aan Karnama. Pada beliau kami silahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna, Bapak Yusuf Mendakir. Yang saya hormati Bapak Pembina Masjid Baitul Husna, Bapak Haji Hussein. Yang saya hormati guru-guru yang kami cintai, yang syukur alhamdulillah pada hari ini Allah mendatangkan Ibu Hajah Masrurah SPDI, Ibu Hajah Ustazah Hajah Masrurah SPDI, Ustazah Hajah Nur Syahada SPDI, dan juga rekan saya Ibu Dr. Rangga Hajah Fauzia Raini. Dan yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang pada hari ini hadir memenuhi undangan dalam acara pembukaan yang acaranya kita halal bihalal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayahnya, sehingga kita sama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam kegiatan pembukaan yang acara ini diselenggarakan dengan acara halal bihalal. Salawat dan salam tentunya kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi keistiqomahan dalam menjalankan sunnah dan ajarannya. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin tidak berpanjang kalamnya karena mohon maaf saya masih ada ini juga dikeringat dingin masih. Cuma ada beberapa yang informasi yang akan saya utarakan berkenaan dengan kegiatan ini. Yang pertama, pesan dari Bapak Ketua DKM, karena beliau juga sama ada acara yaitu menikahkan keponakannya di Depok, ya. Pak Mudakir mengamanahkan kepada bapaknya sebagai seksi peribadatan. Ya, mau gimana ya, tadi pagi-pagi saya jam 7 mendengar kabar mertua adiknya bapaknya di Depok meninggal. Jadi tadi ya udahlah kita diserahkan semuanya kepada ibu-ibu, ya. Yang pertama mungkin atas nama DKM dan pengurusnya mengucapkan ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun memang kita sudah berlalu hampir 3 mingguan ya Bu ya. Ya, yang kedua beliau berpesan ya terus ya isi takmir masjid ini dengan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya. Beliau juga berpesan bahwa ibu-ibu sebagai pendamping bapak-bapak yang memang yang istilahnya diutamakan, karena kehadiran ibu-ibu itu alhamdulillah yang mungkin lebih banyak dari bapak-bapak. Dan seterusnya pesan beliau, mudah-mudahan ya beliau dan keluarga, karena beliau juga alhamdulillah mungkin insya Allah ya nanti dengan cara diberikan kesehatan, ya diberikan keberkahan. Dan terakhir, ini langsung aja terakhir, saya dan keluarga dan juga pengurus sama, saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya juga berpesan terus ya seperti Pak Mudakir, Pak Haji Mudakir, untuk
masjid ini dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Alhamdulillah kita ya didampingi oleh guru-guru yang mumpuni ya, yang memang sudah bagus dalam ilmu-ilmunya ya. Kebetulan tadi Bu Siti Bun Farida, Bu Siti Bun Farida izin, beliau juga sama ada kegiatan, Pak Budi juga izin, jadi syukur alhamdulillah kita masih dihadiri oleh ustaz-ustazah ya. Yang terakhir sama seperti yang lainnya ya, namanya kita mengisi dalam kegiatan ini ingin terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Saya mohon kritik dan saran yang membangun dari ibu, perbaikan-perbaikannya untuk ke pengurus atau mohon maaf untuk ke ustazah-ustazah. Jadi nanti saya sampaikan mau bagaimana teknis nanti misalkan pengajiannya materi-materinya. Mungkin itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya ya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik materinya, ya doanya, tenaganya, hanya Allah yang akan membalasnya. Ya amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Istaklim Baitul Husna yang telah memberikan sambutannya. Titipan daripada DKM, Ketua DKM Masjid Baitul Husna bahwa terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi masjid kita yang sangat kita cintai. Ibu yang dirahmati bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita minta kepada guru kami Ustazah Sa'adah mewakili daripada Ustazah memberikan sambutan atau sepatah dua patah kata untuk kami terus bersemangat mempelajari agama Allah. Kepada Ustazah kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Insinyur Haji Mudakir dan pengurusnya, yang hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ustaz, penceramah kita hari ini yang insya Allah masih dalam perjalanan, yaitu Bapak Haji Muhammad Haris dan CMA. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu Baitul Husna Al-Mukarramah Ibu Hajah Karnamah SPDI beserta para pengurusnya, yang sama-sama kita hormati para Ustazah Hajah Mastura SPDI, para Ustazah Dr. Hajah Fauzia lagi, para bapak, para ibu hajah, calon hajah, ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Husna yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bertutur kata, saya mengucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Masih bulan Syawal ya Bu. Masih bulan Syawal. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, qiyamul lail, semua ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan senantiasa mendapatkan pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, di mana pada siang hari menjelang sore Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Amin. Nikmat panjang umur. Amin. Nikmat yang alhamdulillah sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir ya di Masjid Baitul Husna hari ini, bisa kita melaksanakan halal bihalal, juga sekaligus diresmikan juga pembukaan secara resmi ya untuk tahun ini. Pengajian akan kita mulai kembali. Mudah-mudahan niat kita yang baik sejak hari ini Allah catat, sehingga Allah senantiasa memberikan kita kelapangan waktu, kesehatan yang sempurna, umur yang barokah, rezeki juga yang insya Allah mengiringi keberkahan di dalam rumah tangga kita dan setiap langkah kita, sehingga mungkin insya Allah doa kita semua tahun ini ngajinya lebih rajin lagi. Amin. Ya Bu ya, karena patokan kita bulan puasa Lebaran berarti usia kita bertambah apa berkurang? Jatahnya yang berkurang, usianya bertambah, jatahnya berkurang. Kita nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mudah-mudahan di tahun ini ibadah kita semakin meningkat, ukhuwah Islamiyah kita sesama teman dengan guru-guru, kemudian ilmu yang kita dapatkan semakin bertambah, yang tentunya nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga pengikutnya, khususnya kita yang hadir hari ini di sini. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya mewakili daripada Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Masturah, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Siti Munfaridah, Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Andes Kiai Haji Budi Santoso yang mengajar setiap minggunya mengisi isinya Bu ya. Kita ketemunya sebulan sekali, betul Ibu? Saya mohon maaf sebelumnya kepada Majelis Ta'lim Miftahul Jannah kemarin tidak bisa hadir karena saya menjadi utusan dari pondok yang tidak bisa diwakilkan sampai di rumah jam 8. Makanya di bel-bel nggak bisa saya angkat, mohon maaf Bu Nur Aini karena memang lagi ada acara, semuanya silent ya. Ya mudah-mudahan Ibu sekalian hari ini kita bisa ketemu, tidak mengecewakan karena kemarin nggak bisa ketemu, sekarang ketemu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Allah masih berikan kepada kita kesehatan yang baik. Amin. Ya, umur yang panjang, masih umur yang panjang atau umur yang berkah? Berkah. Umur yang berkah. Panjang sakit-sakitan juga jadi beban ya Bu ya. Kitanya jadi juga repot ya Bu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambutan dari saya mewakili daripada guru-guru tentunya tadi sudah kita ucapkan minal aidin ya Ustazah. Mohon maaf karena memang guru lah yang paling banyak ngomong. Guru tugasnya ngomong ya Bu, menyampaikan yang barangkali mungkin cara penyampaiannya ada yang kurang, ada yang menyinggung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud kami para guru untuk membuat hati ibu sakit ya, tapi tugas kami para guru adalah mengajarkan mana menurut Allah dalam Al-Quran itu adalah ajarannya, dan menurut Rasulullah juga sunnah-sunnahnya. Yang mudah-mudahan kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surganya, seperti halnya kita berkumpul hari ini. Mudah-mudahan kita kumpul bareng nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu
sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa sih makna Syawal Ibu? Apa itu arti Syawal? Bermaaf-maafan. Padahal arti Syawal itu sendiri yang pertama adalah irtafa'an. Apa Bu irtafa'an? Meningkat. Meningkat apanya? Meningkat ibadahnya. Yang kemarin Ibu bisa puasa selama sebulan penuh. Ini kadang-kadang setelah Idul Fitri bulan Syawal, Senin Kemisnya aja juga susah mengerjakannya, gitu ya Bu ya. Karena puasa-puasa sunnah kita banyak Bu. Ada Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ya. Ada puasa Nabi Daud. Silakan Ibu mau kerjakan yang mana. Artinya apa yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan kemarin ditingkatkan Ibu. Ya kalaupun tidak meningkat, paling tidak tahajudnya jangan kurang. Ya Bu ya, baca Al-Qur'annya jangan kurang, jangan berkurang. Kemarin Ibu bisa selama berapa hari kemarin Bu Rahman di sini? Khatam Quran. Berapa kali? 4 kali khatam. Yang sekali khatam berapa hari? 12 hari. Karena Majlis Taklim Nurul Sa'adah jadi terbagi. Ibu Lisai Rahmat memimpin tadarus Quran di Baitul Husna. Beliau minta izin dengan saya, ya. Monggo silahkan. Yang penting ada ibu-ibunya untuk bisa dibimbing. Silahkan mau berapa hari? Alhamdulillah 12 hari selesai Bu. 30 juz 12 hari selesai. Berarti paling tidak 1 hari 2 juz setengah. Ya Bu, 2 juz atau 2 juz setengah. Majlis taklim saya sendiri yang dihadiri kurang lebih 17 orang, 8 hari selesai. Alhamdulillah. Ibu Umi Bahatul juga di Blok O ngadain juga. Mohon izin dengan saya, monggo silahkan. Ya, yang penting hari-hari kita selama bulan Ramadan bisa kita isi tidak hanya dengan hal-hal bikin kue, ya Bu, bersihin rumah, gitu. Tapi kita isi awal-awal Ramadan itu dengan membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz, supaya 1 bulan itu paling tidak kita minimal 1 kali khatam. Itu ya Bu. Nanti doanya terakhir Ibu bisa langsung tulis, minta didoakan langsung kepada siapa yang memimpin tadarus Qurannya. Disebutkan almarhum, almarhumah keluarganya, supaya langsung pahalanya tersampaikan. Dan masing-masing kita tentunya baca Al-Quran ya Bu ya. Mudah-mudahan pahala yang tersampaikan kepada apa yang kita niatkan. Ibu sekalian, biasa Idul Fitri identik dengan semuanya serba baru. Ya Bu. Enggak anak-anak, enggak ibunya, bahkan yang paling heboh ibunya. Betul. Betul, ibunya anak 2 pasang, 2 setel baju cukup, ibu enggak cukup. Karena udah disiapkan jauh-jauh hari. Karena makna Syawal itu sendiri laisal aid liman labisa gaib. Jadi bukanlah hari Idul Fitri itu dengan kita memakai baju baru. Bukan memakai baju baru. Ada orang yang malu karena nggak punya baju baru. Bukan itu Ibu. Apa itu Ibu? Walakin na'id liman ta'atihi yazid. Jadi Id itu adalah orang yang taatnya kepada Allah itu bertambah, bukan karena baju baru. Kalau kita semuanya siapkan baju baru, sepatu baru, sendal baru, tas baru, daleman baru, ya Bu ya, berarti kita sama dengan anak-anak.
Yang penting bersih, Bu. Makanya kenapa dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian hati yang bersih. Karena sudah kita isi amalan-amalan selama bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang baik. Sholat tarawih nggak ada di bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Kalau baca Al-Quran kita bisa hari yang lain, tapi sholat tarawih nggak ada. Ya paling tidak tarawihnya kita ganti dengan sholat malamnya yang lebih banyak. Begitu Ibu. Kemudian Ibu sekalian, yang kedua, makna Syawal adalah ibtida'ul khair. Mulailah saat ini bulan Syawal dengan melakukan hal-hal yang baik. Ya kayak sekarang kita berhalal bihalal, pembukaan majelis taklim di mana-mana, guru-guru buka majelis taklim. Makanya hari ini guru kita 2 yang tidak datang, ya Bu ya. Mudah-mudahan dimanapun guru-guru yang membuka taklim, mereka selalu dinaungi dengan kesehatan yang baik oleh Allah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat insyaallah di dunia wal akhirah. Kemudian yang ketiga, makna Syawal adalah istiqomah. Istiqomah dalam apa? Apa yang sudah kita kerjakan kemarin jangan dikurangi. Kemarin sebelum bulan puasa kita sholat tahajudnya hanya 2 rakaat. Bulan puasa nambah 4. Jangan dikurangi jadi 2 lagi. Kalau 2 lagi berarti ibu menjadi hamba Allah yang rugi ya, karena berkurang. Jadi 4 saja, jangan dikurangi. Istiqomah itu namanya. Lakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, dilanjutkan. Kadang-kadang ada yang biasa Bu, di kampung itu ada fenomena. Biasa bulan Syawal habis lebaran banyak yang nikahinnya Bu. Yang nikahin kadang-kadang 1 minggu itu bukan 2-3, lebih dari itu. Manahan kita habis lebaran, benar Ibu? Ada yang bilang misalnya udah habis-habisan, undangan banyak karena ada undangan, benar Ibu? Tapi yakin Bu, yakin. Yang penting kita punya niat baik, diundang berarti orang itu kan menghormati kita. Datangi, berikan sesuai dengan rezeki yang ada, jangan gengsi. Ya Bu ya, yakin rezeki itu adalah dari Allah. Kita memenuhi undangan mereka dalam rangka bersilaturahim, mendoakan. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang baru dalam pernikahan itu Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang berkah, dan insya Allah semuanya dalam bimbingan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali mungkin ibu sekalian, sekali lagi saya mewakili daripada guru-guru di Majelis Taklim Baitul Husna mengucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin wal maqbulin. Apa artinya Bu? Minal aidin, kita kembali lagi ya kepada fitrah kita. Mudah-mudahan tadi yang saya katakan, puasa kita diterima oleh Allah, tarawih kita diterima oleh Allah, ya tadarus kita diterima oleh Allah, pahalanya Allah lipat gandakan, sehingga Allah gugurkan dan hapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita kembali kepada fitrahnya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Makanya nanti jangan lupa setelah selesai bermusyawarah ya Bu,
Kita bermusafahah, bersalam-salaman supaya dengan salaman itu, dengan sentuhan kedua tangan kita, saling berpelukan, saling mendoakan, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Ya Bu ya, jangan ada lagi rasa iri dendam ya di hati kita, supaya untuk kedepannya apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Ibu sekalian, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan ayat suci Al-Quran, suara Sautu Zahab daripada Ustaz Tarmudin, kepada beliau kami silahkan dengan segala hormat. Bayar kok gope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, pertama-tama puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur mensyukuri atas nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam al-makruman bita'ziman wa takriman, semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, para syuhada, para salihin, para awliya, para ulama, amilin, sehingga sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat beliau yang selalu patuh, taat dan setia menjalankan semua sunnah dan risalahnya sesuai dengan tuntunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mohon maaf lahir dan batin jika mungkin banyak kesalahan, dosa-dosa. Saya mohon kepada ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian untuk memaafkan kesalahan kekhilafan saya. Semoga hadirin semuanya dapat membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya di dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, menunggu Bapak Ustaz karena masih ada di perjalanan, kita sama-sama untuk mendengarkan. Insya Allah saya sendiri membacakan ayat suci Al-Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Minum dulu, Pak. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum kepada Kiai Haji Muhammad Hazza Nasir yang alhamdulillah ya Allah akan mendapat pencerahan dari beliau, menimba ilmu. Oleh sebab itu kita kosongkan pikiran kita dan otak kita untuk menerima ilmu yang akan beliau berikan kepada kita. Kepada Kiai kami silahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya duduk ke berdiri. Berdiri. Tidak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-'adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
أما بعد الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Insinyur Haji Nuzakir, Bapak Ketua Pembina DKM Bapak Ustaz Haji Husain, Bapak Seksi Kemudian Peribadatan Bapak Ustaz Haji Noh Badru Badri Bu. Saya baca dong jangan Badru di sini Pak saya. Salah yang ini jangan salah yang baca ya. Soalnya pakai dengerin saya. Ketua Majelis Taklim Baitul Husna Ibu Ustazah Aan Karnama SPD. Aku mau ngambil batu usut, kata kamu lagi ngambil. Ustazah Haja Masturah SPDI, Haja Nur Saadah SPDI, Haja Dr. Fauzia Laili. Kita doakan semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon beribu maaf karena saya keluar dari Sumarekon itu jam 1:04. Tapi ternyata begitu keluar atas saja sudah merayap. Akhirnya di tengah jalan saya belok lewat pinggir kali dan alhamdulillah sampai Waihini Mali. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita berkumpul di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang baik. Ibu-ibu yang udah istiqomah di majlis jangan ditinggalin. Minta terus sama Allah supaya sampai akhir hayat tetap istiqomah di majlis. Sebab besok orang masuk surga pakai rombongan. Dengerin baik-baik Bu, saya bukan nakut-nakutin di Quran. Kalau nggak percaya buka nanti surah Al-Hasyr. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Besok orang-orang bertakwa digiring sama Allah masuk ke surga bergerombolan. Ini mudah-mudahan jadi gerombolan kita nih. Bukan cuma kumpul di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat. Orang kalau udah ada di tempat yang baik terus meninggal di tempat yang baik, insya Allah di akhir hayatnya pun dikasih baik. Entah ditempatin sama Allah di tempat yang baik, mau? Di tempat yang baik mati mau? Yang lagi begini majlis tahu-tahu mati luar biasa. Bukan cuma jamkan jamaah yang banyak di YouTube, itu justru gurunya yang lagi baca Quran terus meninggal. Itu udah mesti jaminan surga. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dunia itu ada taman surga. Kata Nabi, "Idza ra'aitum riyadul jannah." Kalau kamu lihat taman surga, pernah lihat taman surga Bu? Pernah lihat belum? Sebenarnya sering, cuman kagak ngeh kalau itu taman surga. Fakila lalu sahabat bertanya, wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Rasul, taman surga itu apa? Kata Nabi, qala halaquz zikr, majlisul halal wal haram. Taman surga itu adalah halaqah kumpulan orang-orang yang tengah belajar.
kemarin niatnya ngapain? Belajar. Emang taklimnya dari Johor sampai asar Bu? Besok dari rumah kalau taklimnya dari Johor sampai asar, niat dari rumah saya pengen nungguin sholat asar di masjid dari Johor sampai asar. Ntar dapat pahala intizar sholat pada sholat kata Nabi. Orang dapat pahala nungguin sholat asar padahal kagak ngapa-ngapain, tapi dapat pahala seperti orang sholat sunnah sepanjang itu. Makanya di mana-mana majlis bapak-bapak itu kebanyakan maghrib, habis maghrib sampai isya. Mereka udah di-setel sama gurunya, niatin intizar sholat pada sholat. Sehabis engkau lakukan sholat maghrib, diam di masjid, adakan taklim sampai isya. Itu sepanjang engkau diam, itu diganjar sama Allah seperti orang sholat sunnah pahalanya. Ibu pernah sholat sunnah dari habis doa sampai asar? Belum. Mungkin kagak punya rencana kali ya Bu ya. Gak punya rencana. Tapi majlis ini bisa jadi wasilah. Ibu habis sholat zuhur di rumah, keluar ke majlis, niat di masjid ini sambil belajar untuk menunggu datangnya sholat asar. Jadi dari mulai sampai sini, dari mulai duduk di sini sampai entar azan asar, ibu duduk tapi pahalanya sama Allah dikasih pahala orang sholat sunnah. Pernah sholat sunnah 2 jam? Sholat tarawih hanya pada ribut. Tinggal ditanggung niatnya. Makanya kata Nabi, orang kudu belajar. Kalau dia belajar, ntar dia akan sampai pada satu kesimpulan, ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Buat masuk surga itu gampang. Tapi ternyata buat masuk neraka lebih gampang. Ini kalau mingguan segini orangnya minggu nih. Luar biasa. Ini majelis segini udah banyak banget udah. Pembukaan. Minta sama Allah mudah-mudahan dikasih istiqomah. Biar besok habis meninggal dunia punya gerombolan buat masuk surga. Lantas ikut kemana? Gerombolan kagak punya. Mau ikut ke majelis ini dikagak dikasih sama gurunya, lalu itu kagak pernah ngaji. Ayo lo, Ayo lo. Makanya ngaji. Sampai kata Sayyidina Umar bin Khattab, inna rajula la yakhruju min baitihi wa huwa alaihi zambun mislu jibali Tihama. Ada orang keluar dari rumahnya untuk menuju majlis ilmu. Dari rumahnya dia punya dosa, kata Nabi, kata Sayyidina Umar, dosanya segede gunung di Tihama. Mana Tihama? Tihama bukan Timaha, bukan. Kalau Timaha masono. Tihama, di mana Tihama? Tihama itu nama lain dari kota Makkah. Yub'atsu min Tihama. Nabi diutus dari satu kota namanya Tihama. Nama lain kota Makkah bukan Roma. Itu gunung-gunung di Mekah gede-gede, tinggi-tinggi. Kata Sayyidina Umar, ada orang keluar dari rumahnya menuju majlis. Dia bawa dosa kayak gitu banyaknya. Wa idza sami'a aliman, di majlis itu ketika dia mendengar ada orang alim yang lagi ngasih nasihat, ada guru yang lagi ngajarin khafa, lalu muncul rasa takut. Karena ternyata yang disampaikan gurunya menyentuh sampai ke hatinya. Cuman kalau kita mau sampai ke hati, ngaji kudu diem. Kalau ngaji sampai ngobrol sampai kiamat, sampai ke hati, kagak bakalan sampai. Paham Bu? Kalau bocah mah emang lagi masanya bercanda, biarin. Lah ibu mah udah tua-tua, masa di masjid lagi bercanda baik. Ntar saya kasih ayatnya, ntar dari ayat itu. Bu Aan kemarin saya kasih dari Ramadan ayat itu. Ayat orang dimasukin ke neraka gara-gara ketika
ngaji ngobrol baik. Alhamdulillah biasa. Pokoknya bagian dari rumah pengen ngaji sampai masjid diam. Tahu-tahu di masjid ada setan terus ngobrol, itu lain soal. Ada setan nggak? Ada. Banyak. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika akan salat ditanya sama Nabi, mau kemana ya Abu Dzar? Mau salat ya Rasulullah. Kata Nabi, ta'awwad min syayatinil insi wal jin. Abu Dzar, sebelum kamu sholat, berlindung, minta perlindungan kepada Allah agar supaya diselamatkan dari gangguan setan jenis manusia dan setan jenis laknat dan jenis jin. Kalau kira-kira yang ribut kali ngaji, nah itu setan ada itu. Orang ngaji ngobrol itu setan ada dia. Jangankan ngobrol, udah begini lagi di majlis ada orang baru masuk datang terlambat mengucapkan salam makruh. Makruh. Orang lagi asing-asing ngaji datang terlambat mengucapkan salam kenceng banget, buyar orang. Itu yang baru datang. Ini udah ada di majlis ribut. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sahih. Seandainya dulu ketika kami masih hidup ada di tempat-tempat yang baik, ketika ada orang memberikan nasihat kami dengarkan. Lalu ketika kami berada di dunia kami pakai akal pikiran kami. Ini kami ada di masjid rumah Allah, bukan tempat ngobrol, bukan tempat bercanda. Kami pakai akal kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kalau dulu aku seperti itu, aku tidak jadi penghuni neraka sa'ir. Paham Bu? Belum? Jadi besok ada orang masuk neraka sa'ir ditanya, apa lu masuk kemari? Dulu lagi ngaji, tiap guru ngajar gua ngobrol. Itu bahasa Betawi yang begitu. Bahasa Qur'annya lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Buka surah Al-Mulk ayat 9. Apa Al-Mulk? Apa lu? Apa Bu? Apa ya? Al-Mulk itu 30 ayat. Niatin dari sekarang sehari seayat. Berarti 30 hari 30 ayat. Kalau udah hafal baca setiap mau tidur. Itu kalau putar Al-Mulk udah masuk ke dalam tubuh aliran darah kita, menyatu dengan kita. Besok ketika di alam barzakh, umpamanya kita dipukul sama malaikat munkar nakir, Al-Mulk berbentuk keluar berbentuk surah. Ditegur munkar nakir, ngapain lo? Saya menghukum orang ini. Ini orang ahli maksiat, orang yang ketika ngaji masih ngobrol baik. Dibela sama Allah. Bentar buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari yang tafsirnya menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Buka di tafsir itu. Itu Al-Mulk kemudian keluar menjelma sebagai satu surah nantangin munkar nakir. Kalau lu berani gebuk gua, awas. Tapi saya ini suruh gebuk sama Allah. SOP saya itu nanya, kalau ditanya kagak bisa saya gebrak dia kata munkar nakir. Malaikat punya SOP. Jadi kalau malaikat dilawan bingung dia. Maka dilawan oleh Tabarok oleh Al-Mulk itu bingung. Akhirnya kata malaikat munkar nakir, ya sudah kita menghadap Allah. Datang munkar nakir kepada Allah bersama surah Tabarok dalam bentuk surah. Ditanya sama Allah, wahai Al-Mulk, wahai Tabarok, kenapa kamu cemberut aja? Kata Tabarok, no, kerjaan munkar nakir. Ditanya sama Allah, kenapa munkar nakir? Ini ya Rabb, ada orang ahli maksiat. Saya tanya kagak bisa, saya pengen pukul, tiba-tiba dibela oleh Allah. Kata Allah, kenapa engkau bela? Ya Allah, dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, orang ini setiap malam memilih saya sebelum saya tidur. Sebelum tidur selalu baca Al-Quran. Ini mau apa? Tidur sebelumnya sinetron. Kenapa? Ganti. Tidur sebelumnya baca Quran. Jadi ketika dia tidur diselimutin, selimutnya ini tidur selimutnya sinetron.
TV itu pun ngeri, tiap hari orang maksiat kelihatan. Itu orang buka jilbab tiap hari di TV ada, kita tonton. Laki-laki niat aurat perempuan, rambutnya kelihatan, dosa enggak? Dosa, cuma kagak berasa. Ori betul saya pakai TV. Sampai mana tadi saya? Sinetron. Al-Mulk. Kata Al-Mulk, ya Rab, kalau memang engkau kehendaki keinginanmu karena untuk memukul orang ini, aku minta satu permintaan. Apa? Keluarkan aku dari dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 114 surat, kalau saat itu diijabah oleh Allah, tinggalan 113 surat. Karena Al-Mulknya keluar. Kata Allah, nggak mungkin. Kamu sudah satu kesatuan dalam Al-Quran, nggak mungkin saya keluarkan. Terus bagaimana? Ya sudah begini, Munkar Nakir, kamu ikutin keinginan Al-Quran. Apa maunya dia? Kalau maunya dia orang itu jangan dipukul, biarin aja. Belanya kayak gitu. Makanya kata Nabi dikatakan Al-Mulk itu surah salasuna munjiyatun waqiyatun. Salat yang memberikan keselamatan pada orang yang menghafalnya dan bisa menjaga orang yang menghafalnya dari segala macam ronrongan, baik yang keluar dari manusia maupun yang keluar dari jin ataupun dari malaikat munkar dan tubuh mumpung masih ada waktu. Ya, lihat buat ngapalin surah Al-Mulk. Kali-kali aja tak sebelum 30 hari, tiap hari udah niat ngapal Allah seayat-ayat, baru dapat 15 ayat mati. Itu orang matinya dalam niat menghafal. Kiai diputus ada namanya Mbah Arwani. Ada lagi di Pasuruan namanya Mbah Habib Pasuruan. Itu kiai sepuh. Kalau ada orang sowan itu, baik yang sowan itu orang tua sekalipun, pesannya satu. Kata beliau kepada orang yang sowan, pulang dari sini niat ngapalin Quran sedapatnya. Kalau baru dapat juz amma terus mati, tetap engkau punya nilai meninggal dalam niat menghafalkan Quran. Cakep betul. Satu surat aja bisa ngelawan Munkar Nakir. Apalagi kalau hafal sampai 114. Ibu hafal berapa surat kira-kira? Alhamdulillah. Kalau jubir Al-Nas, Al-Falah, Al-Ikhlas. Udah itu aja udah berapa kali dah? kuliah. Likul. Itu bolak-balik dibaca terus sambil ikhtiar ngapalin surah Al-Mulk satu ayat sehari. Bisa nggak Bu? Bisa. Yang punya niat paling gampang jalan sama Allah. Yang kagak punya niat ada ingat. Lu udah berapa ayat? Lu tuh pernah ingat kan ya? Tuh, lu punya niat. Disusahin jalannya sama Allah. Tapi kalau orang punya niat itu ibarat tamu, dia bertamu ke rumah orang ketok pintu. Kira-kira tuan rumah dengar nggak? Dengar. Orang yang kagak punya niat bertamu ke rumah orang lain, dia baik depan pintu. Pelana kayak orang goblok. Itu tuan rumah tahu kan? Nggak tahu dibukain pintu mana nggak? Ada. Itu orang kagak punya nih. Makanya segala sesuatu niatin yang baik. Ntar kadang-kadang niat itu di tengah jalan lenceng ibunya. Kayak ibu niat dari rumah saya husnuzon, niat dari rumah semuanya pengen ngaji. Ntar keluar dari sini niat lagi, pokoknya saya mulai hari ini pengen ngaji terus. Saya husnuzon. Kalau ada orang berbaik sangka buktikan. Ustaz berbaik sangka masa yang orangnya saya minggu depan ngaji lagi. Besok ngaji lagi. Tadinya seminggu sekali masa depan. Seminggu sekali. Tiap habis kelar ngaji, ibu pasang di hati minggu depan saya mau datang lagi. Sebelum datang minggu depan ajal menjemput, dia orang meninggal dalam niat menuntut ilmu. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
Sahallallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang meninggal dalam rangka menuntut ilmu digampangin sama Allah buat jalan menuju surga. Mau gitu? Pasang niatnya. Makanya orang kalau tahu Islam udah semakin banyak, semakin enak hidup. Dia ngatain susah karena belum kenal sama Islam. Dia ngatain ribet karena nggak kenal sama Islam. Tapi Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama gampang. Agama sering belain kita, ngalahin dirinya sendiri. Saya mau tanya, kalau kita mau sholat, terus perut kita bunyi, tandanya lapar. Itu di meja makan udah ada makanan. Itu kira-kira fikih itu nyuruhnya kita sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Berarti belain siapa? Belain kita, ngalahin dirinya sendiri. Ibu sering ngeluh makan kagak enak. Saya mau kasih resep supaya makan enak, mau? Mau Bu? Mau. Resep makan enak kata Nabi cuma satu. Makanlah ketika engkau lapar. Orang kalau lagi lapar, Bu, makan apa ya enak rasanya. Lagi lapar. Ini kan dibikin-bikin susah. Belum lapar udah makan. Ntar buat lagi mindo. Apa mindo itu? Sebenarnya mindo itu bahasa Jawa. Mindo itu bahasa Jawa. Uang kali saya di Jawa 10 tahun. Di Pondok Pesantren Abu Nawir Rakyat Yogyakarta saya 10 tahun. Dari tahun 90 sampai tahun 2000. Makanya biar kata orang Betawi, saya bisa bahasa Jawa. Kalau di sekolah sama orang Jawa saya ngomong Jawa. Supaya bahasa kagak hilang. Kalau kagak dipakai dia hilang. Makanya kata Rasulullah SAW, cek pada diri sendiri. Saya nggak mau ngecek, cek sendiri. Kata Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta maju. Kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali sudah merasa lapar. Itu kaumnya Nabi. Kita masuk apa enggak? Hah? Kadang-kadang masuk, kadang-kadang kagak. Sekarang coba Anda masuk terus. Ya, jangan makan sebelum Ustaz, ntar saya sakit mah, kagak ada. Orang puasa kagak ada sakit mah. Malah yang sakit mah kronis dibawa puasa terus sembuh sakitnya. Dokter kayak apapun hebatnya, kagak berani operasi orang sebelum orang itu kuat. Gak. Kalau kita ngikutin syariat itu tidak akan terjadi mudorot. Jadi mulai besok, mulai hari ini jangan makan sebelum lapar. Nabi Isa itu kalau lagi makan enak betul. Sampai sahabatnya negur, ya Nabi Allah, engkau kok kalau makan enak sekali, laukmu apa? Kata Nabi Isa, tidak milju. Lauk paukku adalah rasa lapar. Kalau udah lapar aku baru makan, kalau pakai lauk pun enak rasanya. Ini ngapa kebanyakan makanan disalahin? Ini kurang ini kurang ini. Karena belum lapar udah makan. Terus kata Nabi yang kedua, kalau udah masuk proses makan, kata Nabi, wa idza akalna la tasbah. Kami ini kaum yang kalau udah mulai makan akan berhenti sebelum kenyang. Dari begini ajaran Nabi ngajarin dari begini. Apalagi buat orang-orang yang kalau makan nambah mulu, wah ini makan di sini dah. Suruh makan sebelum kenyang, suruh berhenti sebelum kenyang. Maka enggak ada makan nambah itu enggak ada. Jamaah saya sampaikan hadis ini terus ngomong sama saya, Ustaz, saya biasa kalau makan nambah. Cuma setelah saya dengar hadis ini saya ubah. Bagaimana caranya? Saya enggak akan nambah. Cuma saya ngambil banyak. Sama baik kata saya. Bu, udah mau jam 3 ini. Ya. Ya Allah. Dan punya tabarok amalin ya. Tabarok amalin ya. Saya sehari satu, biar bisa jalan dari mimpi. Ya.
Kalau saya yang dipegang pada mau sekarang, insya Allah jadi pembela kita besok. Nabi itu ngangkat kita besok, belain kita. Kalau kita udah dicemplungin ke neraka baru diangkat, namanya syafaat. Tapi kalau Al-Quran sebelum dimasukkan ke neraka udah dibelain sama Al-Quran. Itu contohnya tadi di alam barzakh udah dibelain sama Al-Quran. Yang udah hafal terus baca. Istiqomahnya sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum apa sebenarnya. Ayat kedua doang ya. Hafal ibu ya. Saya pengen banget ngapal Quran dari dulu. Cuman sama guru saya sampai 3 juz berhenti saya tanya banyak banget. Berhenti saya. Akhirnya saya punya kepengen anak saya hafal Quran. Sekarang anak saya sudah 28 juz kelas 1 kalian. Saya belain terus, kayak minta apa yang gue kasih, yang penting hafal Quran. Ayah aku minta iPhone, gue beliin, yang penting hafal Quran. Bisa begitu anakku? Insya Allah. Dimotivasi anaknya, dimotivasi. Kalaupun kita seperti ini, usahakan cita-citakan anak kita harus lebih baik dari kita. Maka kalau anak kita lebih pintar, jangan marah. Kadang-kadang orang tua anaknya pintar, marah dia. Lu kan boleh ngajarin, wah orang marah itu. Bukan orang tua namanya itu. Gak kira kalau anaknya lebih pintar. Ya, jadi pesan saya satu, hafalkan surah Tabarok sebisa mungkin. Kalaupun nanti sebelum Tabarok selesai kita hafalkan, ajal kita datang, insya Allah kita meninggal dalam niat menghafalkan Quran. Yang kedua, setiap mau datang ke majlis, datang kemari, niat untuk menuntut ilmu, dengerin nasihat-nasihat kebaikan. Entar kita pulang, dosa yang kita bawa rontok bersama nasihat-nasihat yang ada. Yang kagak datang maka ada rontok kemari, kagak datang. Rontok di mana? Datang kemari 2 jam dosa rontok. Makanya lagi ngaji jangan zikir. Jamaah saya lagi ngaji depan saya muter tas dia. Kamu ngapain? Zikir Ustaz. Jangan zikir, dengerin saya ngaji. Pahala orang dengerin orang ngaji lebih besar daripada pahala zikir. Maka Nabi ketika lewat di Masjid Nabawi ada satu kelompok sedang berzikir. Kata Nabi, lagi ngapain ini? Lagi zikir ya Rasulullah. Nabi lewat. Satu lagi ada orang lagi diskusi. Itu lagi ngapain? Itu lagi ada majlis ilmu ya Rasul, membahas halal haram. Nabi berhenti, ikut di situ. Itu menandakan majlis ilmu lebih afdol dari majlis. Tapi kita kan luar biasa. Sebelum tadi belajar ilmu udah bersih. Makanya biasakan majlis untuk dengan doa kafaratul majlis. Entar tadi pada ngobrol dapat dosa semua. Begitu kita baca doa kafaratul majlis, dosa itu terhapus sebelum kita keluar dari masjid. Itu dahsyatnya doa kafaratul majlis. Apa namanya? Apa? Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nah, itu doa paling akhir dah. Kalau udah doa itu diam. Cuma dosanya bacanya di ujungnya, jangan di awal, karena diam semuanya. Di ujung baca doa kafaratul majlis. Itu riwayat hadisnya luar biasa. Doa kafaratul majlis itu. Maka mudah-mudahan istiqomah kita di majlis ini akan terus Allah bawa sampai akhirat, dan mudah-mudahan majlis ini nanti yang akan kita bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon beribu maaf karena mestinya banyak yang mau saya sampaikan, tapi jalanan kagak punya kompromi, macetnya luar biasa. Saya pikir Kenari Burung agak macet juga. Alhamdulillah sedikit sampai kata Nabi, mana yudromu kullu. Sesuatu yang kagak bisa ditemui semuanya, jangan tinggalin semuanya. Ini emang ngaji jam sekian, datang jam 2, tinggal baca doa masuk. Jangan ditinggalin, yang penting datang ngaji, sekalipun kebagian cuma baca doa. Cuma jangan dibiasain yang begitu. Itu yang natural yang dimaafin. Ya. Jadi saya mohon maaf
atas keterlambatan, dan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi Sekali doa wabarakatuh. Ustaz. Doa. Saya baca pengajian. Biniyatil qabul wa tamami kulli sirri ila hadratir rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taqdiru biha as-surur wa tasduru biha al-quyub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa taliqu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuwasi'u bihi alaina al-arzaq wa tuhassinu bihi lana al-akhlaq. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran wa amalan salihan maqbula. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dhunubana ya man kafana kulla syai'in fina ma ahammana min amri dunya wal akhirah. Wasaddiq qawlana wa fi'lana bil tahqiq ya syafiqu ya rafiq. Ij'alna kulla dhiq wa la tuhammilna ma la nutiq innaka antal azizul hakim. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna min alladhina lahumul husna wa ziyadah bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ziyadah. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu kita ucapkan syukron, terima kasih atas ceramahnya, ilmunya. Mudah-mudahan beliau kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari seluruh jajaran DKI serta pengurus beserta seluruh pembina mengucapkan minal amin minal faizin kullu amin wa antum bi khair. Apa jawabnya Bu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kami mohonkan maaf. Wassalamualaikum